sebelum membahas ini, kita coba mereview yang sudah kita pelajari sebelumnya. Apa sih yang dimaksud dengan AI? Ada yang tahu? AI, kecerdasan buatan, atau bisa kita sebut dengan kecerdasan artifisial. Di situ ada dasar coding dan kecerdasan artifisial. Ya. Kecerdasan artifisial adalah suatu kecerdasan buatan atau yang dibuat untuk dapat berpikir seperti manusia. Yang mana kecerdasan artifisial ini diartikan sebagai suatu alat yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk di masa industri 4.0 saat ini. Dan sebelum kita mulai, coba kita lihat dulu yang ada di laptop Ustaz. Bisa dibuka untuk pembelajaran yang sudah kita berikan. Dan untuk alternatif itu sudah kita siapkan gambarannya yang sudah dipegang. Awal itu berpikir komputasional. Dalam pelajaran keberlanjutan dari AI atau kecerdasan artifisial itu kita berpikir secara komputasional. Yang mana berpikir komputasional dapat diartikan dengan pemecahan masalah dengan solusi menggunakan konsep dasar berpikir dalam informatika. Pernah nggak mengalami masalah di rumah seperti pekerjaan rumah atau PR dari Ustazah? Pernah? Pernah. Contoh, itu semua contoh dari berpikir komputasional. Yang mana kita gimana sih mengerjakan PR itu dengan kemampuan sendiri secara bertahap. Kita banyak mengalami masalah tentang mengerjakan PR, padahal sudah dijelaskan di sekolah. Karena apa? Karena kita tidak berpikir komputasional. Contohnya seperti apa? Contoh belajar matematika bilangan. Bilangan yang pertama 2, 4, 6, dan 8. Setelah 8 angka berapa? Berapa? 10. Karena apa? Setiap bilangan ditambah dengan angka 2. Itulah bentuk dari berpikir komputasional. Mereka memiliki pola dan memiliki runtut. Dengan demikian, berpikir komputasional merupakan kemampuan menyusun solusi atau dalam sebuah masalah secara logis dan sistematis. Sistematis itu apa? Secara runtut, berurut. Ada caranya masing-masing. Contoh seperti ini. Boleh dibuka dulu. Dekomposisi atau decomposition. Pemecahan masalah. Memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana. Sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil. Bisa dilihat
di lembaran yang masing-masing ada pesta ulang tahun. Ini contohnya dari pemecahan masalah. Pesta ulang tahun adalah sebuah acara, sebuah pergelaran supaya menjadi prinsip berpikir komputasional. Dengan pemecahan masalah, kita buat acara ulang tahun itu seperti sebuah yang sederhana. Contohnya apa? Bisa lihat di kartu yang di bawah. Itu ada pembagian tugas. Contohnya Nazra, beliau ingin ulang tahun. Kan beliau punya saudara nih, punya keluarga. Membagi. Contoh ayahnya yang memesan 4 pesta, kakaknya yang memesan hadiah. Kemudian kakak satu lagi misalnya yang memesan kue, dan ayahnya sebagai dokumen saksi. Contohnya seperti itu. Dipecah masalah, itulah yang namanya dekomposisi sebagai bagian yang kecil-kecil. Makanya dari kecil-kecil itu, dari memesan tempat, memesan catering, memesan kue, itu nanti jadi acara menjadi satu acara yang ulang tahun. Itu yang namanya dekomposisi atau pemecahan masalah. Mungkin ada dari anak ustadz yang tidak mengerti waktu dibagikan kertas bulan. Inilah contoh pemecahan ulang tahun. Ada lagi yang lain. Contoh nih, membuat sebuah kelas. Kelas ini kan besar nih. Kita pecah. Contoh, piket setiap hari atau jadwal pelajaran. Kita pecah. Nggak harus hari Senin itu semua siswa. Kita pecah. Hari Senin Najwa, hari Selasa Azizah, hari Rabunya Asa, dan lain-lain. Hari Jumatnya Sino, atau bisa hari terakhir itu kita piket bersama dalam satu kelas. Itulah yang namanya dekomposisi, pemecahan masalah menjadi masalah yang lebih kecil, menjadi yang lebih simpel supaya memecahkan masalah besar. Lanjut, itu ada pattern recognition, bahasa Inggrisnya, atau pengenalan pola. Inilah yang Ustaz sebut tadi. Pengenalan pola berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai masalah untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan kembali. Dengan kata lain, menemukan pola yang bisa digunakan kembali. Contoh 2, 4, 6, 8. Polanya apa? 2. Setiap angka, setiap runtut selanjutnya itu ditambah dengan angka 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Dan yang kedua, pola bentuk. Ada bentuk oval dan ada bentuk akar. Setelah bentuk akar berarti bentuk oval. Peserta didik mencoba menebak dan menjelaskan polanya. Contoh, lanjut. Bisa dalam bentuk game, cuma nanti Ustaz cobakan di akhir-akhir setelah penjelasan. Lanjut, yang sini udah pengenalan pola. Ada yang nggak paham? Pola itu selalu berulang. Seperti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Senin lagi. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu terus. Seperti pengulangan tanggal, pengulangan hari. Mungkin ada yang pernah merasa dejavu sesuatu yang pernah terjadi dan kita merasakan itu terjadi lagi. Pengulangan masa, pengulangan waktu, pengulangan kegiatan, apapun yang berprinsip berpola atau pengulangan. Lanjut, itu ada abstraction atau abstraksi. Boleh buka dulu. Ya, abstraksi itu apa Ustaz? Abstraksi itu adalah penyaringan informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya terfokus pada informasi penting dan menyaring detail yang tidak relevan. Contoh, ini juga bisa. Aku adalah tempat orang membeli makanan. Ada meja dan kursi, tapi bukan di rumah. Aku di mana? Restoran. Ini sudah ringkas, tidak perlu. Aku adalah tempat membeli makanan. Disitulah orang memasak. Karena orang memasak itu tidak hanya di restoran, bisa di rumah, bisa di tempat camping, bisa di hotel. Jadi dalam abstraksi ini itu lebih ke kata-kata yang menyusun suatu objek yang penting. Tidak perlu banyak kata-kata.
lihat wajah bisa. Kalau ditutup wajahnya kita bisa mendetailkan lewat suara. Itu suatu yang lebih penting. Tidak perlu antum menunjukkan badannya gede, tinggi, agak buncit. Nah, agak buncit, bisa juga buncit. Nanti kan suaranya gak usah juga. Nah, jadi kita menciptakan sesuatu yang lebih penting, yang lebih menjurus ke seseorang atau benda yang ingin kita tebak. Contoh yang kedua, aku adalah alat untuk menulis, biasanya panjang dan runcing, sering dipakai di sekolah. Aku apa? Pensil. Mengapa tidak pena? Nah, ada kata-kata runcing. Pena itu tidak runcing, pena itu tumpul. Kalau pena runcing, dia nggak ada tempat lubang tintanya keluar. Makanya dipakai. Memang agak runcing, tapi tidak runcing. Tapi pensil juga Abstraksi. Abstraksi itu bisa dengan bentuk kalimat biologi, IPAS ataupun bahasa Indonesia. Berbeda. Ada lanjutannya abstraksi itu. Abstraksi ada lanjutannya. Contoh deskripsi panjangnya seperti apa? Hewan adalah makhluk hidup yang memiliki berbagai bentuk ukuran dan habitat. Beberapa hewan bisa hidup di air seperti ikan dan paus, sementara yang lain hidup di darat seperti singa dan gajah. Ada juga hewan yang bisa terbang seperti burung dan kelelawar. Hewan memiliki cara berkembang biak yang berbeda-beda, seperti bertelur atau melahirkan. Mereka juga memiliki sistem pernapasan yang berbeda tergantung pada jenis makanannya. Seperti pencernaan, memiliki sistem pencernaan yang berbeda tergantung pada jenis makanannya. Seperti herbivora, herbivora itu memakan tumbuhan, dan karnivora yang makan daging. Hewan sangat beragam, mulai dari yang kecil seperti semut hingga yang besar seperti paus biru. OpenAI. Inilah definisi dari Lodi. Ini ada definisi dari mesin yang berpikir seperti manusia. Dan inilah ringkasan tadi. Ringkasan yang dari atas ini yang dinamakan abstraksi. Hewan adalah makhluk hidup yang memiliki berbagai bentuk habitat. Sudah diringkas. Lanjut, mereka berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Tidak perlu lagi menjelaskan jenis hewan lautnya atau daratnya. Dan memiliki sistem pencernaan yang beragam sesuai makanannya, herbivora atau karnivora. Jadi harus dia terperinci sepanjang ini. Tapi dia cukup ditunjukkan dalam pokok-pokok kalimat yang menyusun sesuatu yang relevan atau lebih simpel, lebih menjurus ke benda yang kita tuju. Lanjut. Yang keempat itu ada algorithmic thinking. Ini yang dinamakan berpikir algoritmik atau sesuai alur. Nanti ada yang dinamakan IPO di sini. Ada yang dinamakan loop pengulangan. Tapi kita coba ke sini dulu. Ini yang sering kita gunakan sehari-hari. Algorithmic thinking itu apa, Ustaz? Itu berpikir algoritmik. Dimana berpikir dengan menyusun langkah-langkah instruksi ataupun proses yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh, membuat roti lapis. Ambil selembar roti tawar, tumbuk roti dengan isian yang telah disiapkan. Coba ini diganti ke sini apakah bisa? Nomor 2 ke 1 tidak bisa. Itulah yang dinamakan dengan algoritma. Sesuatu yang runtut sesuai tahap. 3. Tumpuk kembali dengan menggunakan satu atau selembar roti tawar. Sajikan sandwich di atas piring saji. Bisa contohnya dengan duduk dalam game juga bisa. Ini ada game, tapi coba kita tayangkan di sini. Insya Allah nampak. Sudah sampai sini ada pertanyaan? Kita lanjut.
sebelah kita lanjut. Dan coba ini ada lembar baru dibagi aja laki-laki perempuan dua orang satu tas. Coba dilihat dulu. Nanti yang lembar terakhir yang warna biru itu terakhir. Dan sebelum lanjut ke warna biru yang terakhir, kita coba lihat pembelajaran berpikir komputasional sebagai landasan untuk penjelasan artifisial. Dan pembelajaran berpikir komputasional sebagai landasan untuk penjelasan artifisial. Sebelum kita masuk ke lembar yang terakhir, sebutkan di bidang apa saja AI itu dapat digunakan. Ada yang tahu? Bidang teknologi. Teknologi, iya. AI itu teknologi, tapi dalam bidang apa? Contoh, bidang kesehatan. Sekarang sudah menggunakan alat optik, mikroskop atau mikroskop melihat. Yang kedua, untuk menggunakan robot dalam operasi bidang. Dalam sistem teknologi sehari-hari, ada yang sudah HP-nya menggunakan Face ID, kunci lewat muka. Nah, Face ID sudah menggunakan teknologi AI. Dalam bidang pertanian itu ada mesin semprot menggunakan remote. Dalam pendidikan apa contohnya Ustaz? Menang melihat typing master. Itu adalah bentuk dari AI. Alat itu bisa tahu kalau kita tipu atau salah pencet menggunakan 10 jari. Lanjut. Selain itu apa lagi ada? Oh iya, dalam bidang transportasi dulu. Ada yang pernah pakai map? Nah, itu adalah contoh AI. Bagusnya kenapa? Kita tidak perlu menyalin lagi nama atau nama tempat yang kita tuju, karena kita sudah tinggal menggunakan HP yang mana koneksinya itu udah ke satelit. Kalau antum sering nonton Net TV, itu ada penyiaran berita cuaca, nanti ada satelit. Di satelit itu nanti nampak, oh ini rumah mana, nanti di situ udah nampak dari satelit itu. Rumah Seno misalnya, warna coklat, atapnya udah genteng atau udah pakai PVC, udah pakai pelapon, itu nampak. Sampai ke detail rumput yang ada di depan rumah itu bisa kita lihat lewat AI dalam satelit yang di atas barang pasir. Inilah salah satu apa ya, teknologi yang AI bisa gunakan sekarang. Tapi dalam AI ini ada namanya pembatasan privasi. Contoh antum pakai Face ID, jangan sering. Pernah lihat Gemini yang sering digunakan untuk mendeteksi muka atau mencerahkan wajah ketika blur? Jangan pernah, tapi jangan sering-sering. Semakin antum sering menggunakan Face ID dalam HP itu, takutnya privasi antum tersalin oleh AI itu. Kan kita nggak tahu AI itu aman atau tidak. Masa nanti muka antum bisa digunakan AI itu untuk sebagai wajah AI atau wajah seseorang yang menggunakan tindakan kriminal. Sekarang dengan dengar pinjol itu kan banyak menggunakan wajah. Data wajah itulah yang nanti bisa digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Contohnya Asha, Xenon, sering buat stiker. Kita berpikir stiker itu aman, tapi apakah antum berpikir kalau aplikasi itu resmi atau enggak? Jangan antum gunakan untuk membuat stiker. Karena nampak loh wajah kita tuh lebih rinci dari hidung, langsung pesek, kulit tuh hitam, sama atau putih, itu nampak. Kalau kita sering menggunakan wajah orang untuk Face ID atau membuat stiker, kebanyakan anak-anak kita membuat stiker itu di foto temannya, buat stiker. Anda tidak mengerti itu kebijakan privasinya untuk aman atau tidak. Adalah kebijakannya dalam aplikasi. Soalnya banyak perusahaan lihat kok aplikasinya kok cuma 10 MB, 20 MB. Ini udah
lewat verifikasi yang normal atau sudah istilahnya sudah berpajak, sudah berpartisipasi di pemerintah atau enggak, sudah ada keamanan data atau enggak. Bahkan cobalah jangan sering-sering. Boleh dites deh, misalnya aku sering buat stiker, terus aku buat Gemini mencerahkan wajah. Kalau misalnya wajah Anton itu sering digunakan dalam AI, pasti dalam pencerahan wajah menggunakan aplikasi itu akan semakin mirip. Atau nggak perlu lagi mencari orang yang tujuh orang mirip dunia misalnya. Anton menggunakan AI itu nanti sudah mirip dengan buatan mesin. Nah, hati-hatilah dalam menggunakan AI itu. Menggunakan mesin yang memang ramah sih, enak. Antum nggak usah foto berkali-kali untuk mendapatkan foto yang perfect kalau di estetik. Tapi cobalah dengan sesuatu yang susah itu daripada antum nanti menyesal data antum bocor ke orang lain. Kalau bisa Face ID itu kurangin lah, cobalah pakai. Cobalah aja kalau kamu jahat, nggak usah pakai Face ID. Sarankan itu dalam bidang hiburan itu kan sering. Apalagi banyak akun, masa akun email sampai satu orang sampai 5-6 bahaya itu. Antum kan memasukkan tanggal lahir, tapi yang lebih pintar tak masalah. Kalau misalnya lahirnya 2004 dibikin tahun 98, kalau yang memang orang-orang yang jujur dibikin pula tanggal lahirnya sama setiap email itu ada. Jadi dua. Soalnya TikTok itu termasuk aplikasi yang ranahnya udah dewasa. Ingat, penggunaan sosial media seperti YouTube, TikTok, Meta, apalagi Meta itu tergabung dalam Facebook, Instagram, sama WhatsApp sekarang sudah jadi satu. Enaknya apa Ustaz? Antum udah punya Facebook, antum hapus saja IG sama WA. Antum download lagi, dia udah langsung tersambung, gak usah verifikasi lagi karena satu Meta. Itulah keunggulannya. Tapi kerugiannya apa? Kalau banyak data yang antum masukkan ke dalam tiga aplikasi itu, dalam sistem pencarian antum sering, misalnya antum sering nggak mengarahkannya, dia punya pacar nih, sering ganti akun nih, kan antum nggak tahu apa sih yang setiap hari pacar antum cari di media sosial. Itu bisa loh terkoneksi ke kita. Walaupun misalnya orangnya Nazwa ini orangnya alim, seorang sering cari sholawat kayak orang-orang lagu qasidah. Sementara pacar mereka itu sering membuka orang yang nggak jilbab, kayak orang-orang yang sering main slot, ya. Itu akan terkoneksi langsung. Contoh dapat negatif positif. Pinterest. Nah, itu kan cuma kayak aplikasi gambar kan itu, gambar. Itu bisa juga, tapi kan nanti itu ada kebijakan privasi seperti 18 plus ada umuran itu berapa, tapi ada. Nanti ya istilahnya dalam penggunaan AI lebih cerdas, lebih pandai lah gimana caranya supaya bisa kita nggak terpengaruh dampak negatif itu. Nah, lanjut ke IPO. Konsep masuk, proses luaran, output, masukannya, prosesnya, luarannya adalah dasar dari cara komputer bekerja dan juga digunakan dalam pemecahan masalah secara sistematis. Ini juga bisa kita sandingkan dengan yang algoritmik tadi. Nah, menggunakan proses. Contoh membuat jus. Inputnya apa? Buah utuh. Prosesnya apa? Pemblenderan. Antara pelunakan sari buah menjadi bahan yang cair atau agak lunak. Outputnya apa? Ya jus. Dia dalam bentuk jus. Input, proses, output. Antum masuk ke SDIT, itu inputnya. Prosesnya apa? Belajar tahfiz, belajar IPA, IPS, MTK, TIK, belajar coding.
Outputnya apa? Antum bisa menjadi orang yang cerdas. Contoh, dari belajar coding, antum bisa nanti di SMP. Oh, kemarin udah belajar coding sama Ustaz, kita coba bisa membuat sesuatu secara rumit. Antum bisa membuat, contohnya bahasa Inggris tadi, berproses. Oh, antum, anak dulu nggak tahu Word itu apa? Word itu pengolah kata. Word itu kata. Want, butuh. Saya butuh loh. I want. Help me. Help me itu apa? Minta tolong. Jadi inputnya apa? Inputnya tuh antum tuh masuk secara kosong. Masuk dari TK kosong. Prosesnya belajar di SDT. Enaknya apa di SDT? Kita belajar coding. Coding itu misalnya tidak untuk SDT juga, SD negeri juga ada, tapi itu apa ya? Tidak terlalu primer, tidak terlalu banyak belajar. Kalau kita kan udah keseharian belajar TIK, jadi sebenarnya coding ini dari belajar informatika atau TIK kita sudah tahu. Contoh kita belajar Excel, masukannya apa? Kita baru tahu kok ini namanya Excel. Ini gambarnya, warnanya hijau. Ada tandanya apa? Ada huruf X, Excel, warnanya hijau. Input apa? Prosesnya apa? Belajar VLOOKUP, VLOOKUP, sum, max, average, belajar semua rumus. Outputnya apa Ustaz? Nanti akan dipandang sebagai orang pintar di SMP. Contoh, anak tuh belajar TIK, nanti bisa menjadi terdepan. Disuruh presentasi dalam tabel 2 tambah 2 4, tinggal sum, buka kurung, di drag untuk kurung putar, keluarlah hasil penjumlah. Itulah bentuk dari AI, aplikasi. Namun AI itu apa namanya, berpikir komputasional itu tidak selalu dalam bentuk AI atau komputer. Contohnya ini, membuat proses kegiatan menjadi rumput, menjadi berulang. Jadi nggak ada masalah-masalah. Contoh membuat roti, nggak mungkin antum menyiapkan piring dulu sebelum ada roti. Apa yang mau kita sajikan di piring kalau nggak ada roti? Inilah bentuk berpikir komputasional, berpikir seperti komputer secara rumput. Gimana Ivan ada kesulitan memahami? Enggak. Sebenarnya kan tadi awalnya aku nggak mengerti apa sih lembaran komputasional itu yang terkasihkan. Sekarang udah agak terbuka. Inilah berpikir komputasional itu ada berbagai bentuk. Yang pokoknya 4 ini. Dari satu tadi di komposisi, yang kedua part and connection, yang ketiga apa tadi? Abstraksi, yang keempat baru ke algoritmik thinking, berpikir secara algoritma. Dan juga nanti didukung dengan IPO, input, proses, dan output. Lanjut. Lanjut variabel. Sudah dibuka di belakangnya tadi. The variable dikutip dari Journal National Council of Teachers of Mathematics 2022 mengatakan bahwa variabel biasanya diwakili dengan huruf mewakili angka, mewakili nilai yang sebenarnya berubah dari waktu ke waktu. Contohnya ada di belakang, sudah dibuka. Contohnya di belakang ada. Nah, buka lagi. Buka. Oke, contohnya ada menyebut variabel nyawa. Variabel nyawa yang berkurang jika anak terkena rintangan. Pernah main Super Mario? Itulah bentuk contoh variabel. Bila antum jatuh, nyawa hilang dan bisa hidup kembali. Seperti permainan yang ke bentuk mati suri. Mobile Legend, dia setelah meninggal bisa hidup kembali. Itu bentuk variabel. Membuat variabel waktu yang menghitung mundur dalam gym. Penghitungan mundur. Pernah melihat timer pasir? Dalam petualangan. Timer itu akan habis dengan sendirinya dengan menandakan bahwa game akan segera selesai. Game akan waktu game itu akan segera selesai. Dalam film misalnya Jungle, Forest, petualangan gua, petualangan di hutan. Bisa juga kita buat, ada yang versi permainan baru itu ada jejak petualang, itu bisa dalam bentuk game. Dalam game petualangan. Variabel itu menyangkut suatu benda, nyawa apapun.
membuat game. Contoh pasien yang itu apa? Itu kecil. Ada yang kecil begini. Dalam bentuk permainan kita bisa nanti membuat aplikasi permainan. Oh, dalam upacara siapa yang tumbang duluan? Yang sering sakit itu bisa dalam bentuk game atau situasi. Dalam bentuk variabel. Lanjut, alur sekuensial percabangan dan perulangan yang ada dalam lembar terakhir berwarna biru. Yang pertama ada sekuensial atau urutan langkah-langkah atau prosedur. Yang pertama Pak Ustadz, yaitu perintah dieksekusi satu persatu sesuai urutan. Sebenarnya alur sekuensial ini sama dengan teknik tadi. Di sini contohnya apa? Membuat teh. Membuat teh, siapkan alat dan bahan. Panci, kompor, air teh, celup, gula, sirup, dan gelas atau cangkir. Selanjutnya, tuang air secukupnya keempat ke dalam panci. Nyalakan kompor dan letakkan panci di atasnya. Lanjut, rebus air hingga mendidih. Masukkan teh celup ke dalam panci berisi air mendidih. Tambahkan gula sesuai selera. Aduk hingga teh dan gula tercampur rata. Matikan kompor. Setelah teh siap, tuangkan teh ke dalam gelas atau cangkir. Sajikan dan nikmati. Contoh dalam kodenya apa? Bisa dilihat tabel sebelahnya. Tekan tombol mulai. Aplikasi memproses visualisasi bergerak ke kanan dan sesuai dengan pernah main T-Rex yang saat paket antum mati ada T-Rex di depan. Itulah contoh coding. Antum tekan terus dia akan selalu melompat. Itulah namanya bentuk visualisasinya. Tombol tekan tombol terus dia akan melompat. Kalau antum berhenti dia akan menabrak kaktus atau batu. Pernah lihat contoh posenya? Proses. Gimana apa ya? Nanti pernah dijelasin paham. Kalau tidak paham boleh kita di sini belajar. Tidak ada pemaksaan untuk mengerti, tapi sebenarnya harus mengerti. Percabangan, pemilihan atau decision making. Program memilih jalur berbeda berdasarkan kondisi tertentu. Jika hujan maka membawa payung, jika tidak hujan maka tidak perlu membawa payung. Contoh lainnya apa Ustaz? Misal rumah Seno ada di tim P. Tapi bila ada jalan pintas dari gua bisa, dari S dan B bisa, pasti aku memilih jalan pintas. Itulah bentuk pemilihan jalan. Contoh yang rumah terdekat di sini siapa? Najra. Najra itu ada tiga malah. Bisa lewat dari masjid Dorong 3 ke dalam, bisa juga dari aspal kota, bisa juga dari jalan rumah Tajur. Itu bersampai ke sekolah. Karena Najra berpikir percabangan, pasti Najra memilih jalan poros yang berbukaan dan jalannya aspal. Itulah contoh percabangan. Kita dalam AI ini memilih jalur yang paling mudah, yang paling gampang. Jadi dalam bentuk kodenya apa Ustaz? Jadi jika skor kurang dari 50 maka karakter naik level. Jika tidak, karakter tetap di level awal. Besar dari 50. Pernah bermain game yang berbentuk skor enggak? Skor tertinggi 6. Main FIFA lah contohnya, main bola. Skor tertinggi dia akan 6. Tapi skor yang dampak di dalam layar itu banyak penilaian. Contoh dari wasit, asisnya di mana, dihitung, operannya di mana, teknik pemainnya bermain di mana, bisa enggak? Makanya dalam game dan dalam permainan nyata, skor itu sangat menentukan kemenangan tim. Jangankan dalam permainan, dalam kehidupan sehari-hari, adik kakak misalnya, adiknya lebih effort membantu orang tua daripada kakaknya, pasti dia menang dalam segi uang pasti. Sering membantu ke ladang,
satu yang membantu, pasti salah satunya mendapatkan uang lebih. Rondol. Kita banyak menggunakan contoh yang ada di luar. Lanjut perulangan, mengulangi perintah hingga kondisi tertentu terpenuhi. Saat berjalan, kaki kanan melangkah ke depan dan dilanjutkan oleh kaki kiri. Karakter di gym terus berlari sampai tombol stop ditekan. Ini juga bisa menjadi contoh dalam T-Rex. Permainan T-Rex. Coba, Najra, apabila antum menyentuh layar, apakah yang terjadi pada T-Rex? Melompat. Dia akan selalu melompat. Seno. Bila antum menekan setir kiri, maka mobil akan belok ke kiri tuh. Bahkan dia bisa melakukan drifting, bisa ngedrift. Nah, itulah contoh dari perulangan atau looping. Pernah juga antum permainan labirin. Pernah nggak melihat permainan labirin? Apabila antum menekan tanda panah ke depan, maka dia akan selalu jalan ke depan. Ya, oke. Sebelum melanjutkan materi, kayaknya kita enak mengajarkan gas. Ya, kakak, tekan dulu. Ini ada labirin. Bantulah induk ayam menemukan anak ayam yang hilang. Atau berpikir pasti ini akan hanya digini-ginikan saja, ya kan? Nah, itu salah pemikiran. Gini adalah belum. Nah, nyampe. Dalam coding, antum harus tahu yang namanya seperti ini. Namanya blok coding. Nanti di dalam alur, contoh antum tidak menggaris, tapi antum membentuk pola. Berapa sih antum menggunakan yang arah ke sini? Di sini ada satu. Antum harus menghitung setiap berapa antum yang ke samping berapa, ke bawah berapa. Kita contoh menggunakan arah poli. Kita tidak sembarangan mencoret, tapi kita menggunakan langkah yang teratur. Bisa? Nanti setelah bisa, antum harus ke depan menjelaskan apakah prinsip yang digunakan dalam gambar ini. Dan jadi gambar prinsip, untuk jelaskan prinsip apa yang digunakan dalam game labirin ini. Bisa? Ustaz kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan ini dan diskusi siapa yang akan tampilnya ke depan semuanya, tapi satu yang menjelaskan prinsip apa yang digunakan. Oke? Berapa orang? Silakan kerjakan 10 menit dan diskusikan siapa yang akan berbicara di depan, tapi tetap semuanya maju ke depan. Bisa? Dah. Menggambar ininya di mana? Ini kan ada anak ayam. Buat gambar di sebelah anak ayam itu gambar seperti ini. Gambarnya gambar seperti ini baru sama dengannya berapa? Jumlahnya di sini. Sebelah anak ayam. Bikin panah-panah samping. Nanti kan sama dengan. Yuk, di sebelah anak ayam. Buat tanda panah seperti yang di layar ini. Nanti jumlahkan berapa yang digunakan per panah itu. Oke, silakan. Ustaz izin minum dulu. Yang minum boleh, yang bawa minum kita santai saja.
bulan. Asal kebanyakan makan. Ayo Seno, silakan buat panahnya. Nah, nanti jelaskan sesuai ini, yaitu apakah komposisi, apakah pola, apakah fraksi, mana yang digunakan dalam gambar atau gambar kerja. Dia kembali, dia kan bergerak ibu ayam, berarti dia jauh. Boleh buat dia ke bawah ke atas. Nah, ya. Ya udah kerjaan lagi ya Sang. Siap, didiskusikan dulu. Jangan diganggu Asa. Lanjut.
kerja. Asa dulu asa. Iwan mana Iwan? Jangan melihat ke sana. Ya, bangun ke depan lagi. Ya. Berikan dulu. Ya, silakan kelompok. Sudah. Belum masih nama. Kelompok silakan lagi. Kelompok Asa. Silakan Najwa. Najwa dan Aliza. Ustaz mau nanya, yang pertama, prinsip apa yang digunakan dalam permainan label tersebut? Dari yang 4 tadi, prinsip mana? Bola, mengapa bola? Karena ini berurutan dengan kelompok perempuan. Ya. Kalau menggunakan prinsip bola, karena dia menggunakan blok untuk bola yang hampir sama. Ada maju, ada yang ke bawah, ada yang ke samping. ada yang Tapi itu juga bisa dalam bentuk grouping atau pengulangan. Mengapa pengulangan? Ada banyak di situ tanda yang hampir sama. Makanya Ustaz tadi huruf berapa sih langkah yang digunakan dalam sampai ke tujuan. Ibu ayam ke anak ayamnya. Contoh ada tanda panah yang ke samping itu tidak hanya satu saja, tapi ada 2, 3 dan lebih dari itu. Lanjut. Dalam proses alur logikanya apa tadi? Dari sekuensial kah atau sekuensial secara urut? Secara urut ada alurnya sendiri. Dan kita kasih apa dulu? Nah, kalian anak pramuka. Siap. Balik salut. Jempol. Bagus. Silakan duduk. Kelompok Asa. Di bawah dulu aja lembarnya. Ambilin aja. Ada apa? Belum. Jom silakan duduk dulu. Ada Sino. Sabar, ada orang baru. Lanjut. Kelompok Rifan. Silakan maju. Ya. Asa dan Seno silakan kita dengarkan dulu hasil kerja dari kelompok
Ivan dan teman-teman. Asa, ayo masuk dulu Asa. Ucapkan di bawah dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada kelompok Ivan. Asa silakan duduk dulu, nanti menyampaikan pendapat atau boleh bertanya. Lanjut, yang pertama, prinsip yang digunakan boleh berbeda. Salah satunya, coba prinsip apa dulu yang digunakan selain prinsip pola? Apa itu selain menggunakan pola, prinsip apa yang ada di situ? Dekomposisi. Apa sih dekomposisi? Membagi sesuatu yang besar menjadi kecil. Mengapa? Boleh rincikan mengapa makan prinsip itu? Mengapa makan prinsip itu? Mengapa dong? Mengapa dekomposisi? Dekomposisi itu boleh, tapi itu lebih ke membagi sesuatu menjadi yang lebih ke kecil. Coba selain dekomposisi apa yang tergambar di pikiran teman-teman juga? Teman-teman Ustaz. Jadi kan ada pola, selain pola apa? Ada apa? Ya, lebih kepada algoritmik thinking atau alur berpikir. Alurnya, mengapa? Kemana sih alurnya? Kemana jalannya? Bisa juga dalam bentuk sekuensial tadi, dalam alur logika. Alur yang digunakan untuk menuju ke anak A yang bisa di siapa? Rima nggak ada mungkin. Oh iya, bukan Rima. Silakan anak-anak Ustaz yang masih di luar masuk dulu. Duduk ke tempat duduk. Kita coba kasih pencerahan lah ke teman-teman kita dulu ya. Asal duduk dulu. Ya, coba ada nggak pendapat dari kelompok Najwa, kelompok Asa tentang yang dipresentasikan dari kelompok Ivan? Udah ngerti? Ya, jadi prinsip yang digunakan itu jadi bisa dengan algoritmic thinking atau algoritma. Dan juga bisa menggunakan sekuensial urutan. Sebenarnya itu juga bisa menggunakan perulangan atau looping. Karena kita menggunakan blok tidak hanya satu. Contoh blok ke samping ada sampai 6 blok yang samping. Betul apakah ada yang sampai 6? Ini kan 6 kan? Iya. Betul lah, Ini blok 9. ada yang 9. Ini ke samping. Samping. Ini ke bawah ini. Nah, oke. Ya, silakan duduk, boleh. Duduk. Oh iya, lupa. Kita beri apa dulu? Beri salut. Cepat. Cepat. Bagus. Jelek. Bagus. Dan sebelum lanjut, coba kita akan breathing sebentar. Silakan bagi supaya nggak ngantuk karena kita udah juga dan capek. Nah, coba kita berpikir dalam breathing coding. Kita coba menggunakan prinsip algoritmik berurutan atas ke bawah. Ya. Pernah di sini senang, di sana senang udah pernah lihat? Coba. Ya udah tangan di Di sini sedang, di sana senang, di mana-mana hatiku tenang. Oh, terlanjut nanti jangan pernah lakukan apa yang Ustadz gerakkan, tapi coba lakukan apa yang Ustadz ucapkan, bisa? Ya. Di sini senang.
ucapkan. Ulang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana itu senang. Pegang telinga, pegang mata, pegang hidung, pegang pipi. Udah mulai nggak ngantuk? Udah. Nah, makan dulu. Nah, udah kita coba selesaikan dulu. Nah, tadi kan udah lembar kerja apa itu? Kelompok. Untuk mengasah kemana sih? Antum akan berpikir secara coding. Sebelum itu, coba Ustadz akan melihatkan dalam bentuk. Mana nggak melihat gambar ini? Gambar ini. Mana gambar ini? Itu apa? Gojek. Kerjaan tetanggana. Aplikasi Gojek. Gunanya untuk apa? Untuk pesanan grade jemput. Jasa pengantar dalam bentuk jasa pengantaran penumpang dan juga pengantaran makanan atau benda. Kakak jelaskan. Gojek ini dalam bisa bentuk GoPay pembayaran online, GoFood pembayaran makanan, dan di sini bisa ada potongan harga kalau toko tersebut sudah bekerja sama lama dengan Gojek. Dan ini satu aplikasi yang buatan dari Menteri Pendidikan, mantan Menteri. Ini juga suatu karya dalam negeri untuk mempermudah anak-anak yang di perkotaan. Memang sekarang sih banyak yang di perkotaan ya dipakai. Kalau di daerah Sumatera itu seperti kayak Bumbu, seperti Padang Pariaman itu udah mulai. Sebenarnya di daerah saya Padang Pariaman di mana? Padang Pariaman itu Padang ke arah BIM ke bandara. Nanti lewat jalan Terowongan itu sekitar 15 menit sampai ke Padang Pariaman. Padang Pariaman, Padang dan Pariaman di tengah. Sebetulnya Padang dulu itu Padang yang daerah Andalas. Pernah nggak dengar daerah Andalas? Itu dulu masih Pariaman. Yang daerah Padang, Toto yang daerah Indarung. Indarung itu cuma tapi karena apa ya? Peraturan pemerintah baru itu Padang itu menjadi diluaskan sampai ke pantai. Dulu pantai itu Pariaman. Nah itulah ada Padang, ada Pariaman, ada kota Pariaman. Padang Pariaman itu gabungan dari Padang dan Pariaman. Cuman dia beda tempat. Jauh nggak? Makanya dia itu lebih kabupaten bukan provinsi. Jauh nggak? 15 menit sini sekabu. Lanjut. Jadi aplikasi Gojek ini adalah bentuk berpikir kritis. Dalam cerita ini ada namanya Lia. Lia ini kalau sekolah sering dipesankan Gojek oleh orang tuanya. Makanya dalam praktek si Lia, antum berpikir komputasional, antum berperan sebagai Lia dalam cerita ini. Gimana sih Lia berpikir komputasional? Bagaimana beliau si Lia ini memesan Gojek secara mandiri dengan memilih rute tercepat. Di sini ada pilihan rute A, B, C. Manakah rute yang tercepat? Dan dipilih dari ini tadi. Ada pertanyaan di sini. Apakah dia berpikir kritis dalam memilih atau menggunakan aplikasi Gojek? Nanti misalnya kalau nggak ngerti boleh tanya sama Ustaz. Saya ini dikerjakan pribadi. Nanti sambil Ustaz periksa dengan yang kelompok tadi. Ini sama-sama kerja pribadi. Tadi kan berdiskusi, tapi ini berpikir pribadi dulu. Pikir secara lu. Jangan lupa dikasih nama. Dibaca dulu bacaannya di depan. Yang ABC itu cuma rute, bukan ABC yang dipilih. Rute perjalanan si Lia menuju ke sekolah. Si Lia. Kalau enggak, kalau kurang paham boleh ditanya ke Ustaz.
Monggo waktunya 10 menit cukup. Nah, maksudnya di mana? Ini seperti yang kita dengarkan tadi. Ini tuh kan rute. Si Lia di sini memilih rute yang mana? Dalam memilih rute salah satu ini, apakah dia berpikir kritis atau berpikir komputasional ini? Di rumahnya yang mana, Tat? Hah? Rumahnya yang mana? Rumah Lia yang ini. Tinggal nyangkein. Ini rumah dia. Nah, Ini sekolahnya. ya. Kalau easy deh. Di bacaan belakang itu si Lia sudah memilih C. Nah, itu tinggal menjawab pertanyaan di belakang itu aja. Ya, silakan dibalik. Nah, waktu menunjukkan pukul 6.08 Lia memilih rute C agar tidak terlambat. Jawab nomor 2. Enggak silang. Identifikasilah apakah Lia berpikir komputasi dalam memilih itu? Iya. Ya, bukan iya toh. Jelaskan mengapa iya. Kasih keterangan sambungnya. Iya, koma. Nah, Iya, karena apa? Nah, kebetulan. boleh? Boleh. Dalam takut telat boleh. Dia sudah mulai berpikir, sudah bisa menggunakan aplikasi Ini boleh. nomor 3 gimana, Tat? Hah? Nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 identifikasilah tahap yang dilakukan Lia. Apa tahapnya? Kalau memilih proyeknya. Apa tahapnya? Pesan atau Dalam di situ diceritain aja nggak apa-apa. Kan di situ ada bacaannya, ada di depan. Apa sih tahapannya dia tuh sebelum bisa ke sekolah? Apa sih yang dia lakukan? Kita coba belajar dengan memahami paragraf yang ada di situ. Bisa. Kurang mengerti boleh tanya aja. Kita belajarnya agak santai tapi serius. Kita jalan masa. Nomor 4 nih mana, Tat? Nomor 4. Tinggal isi keterangannya bahwa dia kan berpikir kritis. Berpikir kritisnya apa artinya di sini? Kritisnya dalam kalimat yang di atas dan di sini. Berpikir kritisnya dia sudah bisa mengecek secara mandiri. Contohnya itu. Coba di nomor 3. Nomor 3. Tahapan penyelesaian. Itu tahapan yang dilakukan dia. Itu di sini. Dia dari kecilnya. Dia hari ini dapat lebih awal. Itu mengatur dia cara eksit online. Coba secara gamblang. Gimana cara sama-sama enggak? Aplikasi online. Seperti itu loh. Coba. Contoh, dia membuka aplikasi. Dia mulai memilih berapa. Itu dia menentukan lokasi yang ditentukan. Makanya itu nanti biasanya di situ pendek dengan apa, panjang dengan apa. Pokoknya tahap apa sih yang dilakukan dia itu dalam mengusap project atau sebelum sekolah. Nomor 4 itu penalaran kritis yang dilakukan dia itu dalam bidang kritis apa? Sama dengan hampir sama jawabannya dengan yang nomor 2 tadi. Coba tentukan. Berpikir kritis, penalaran kritisnya apa dia? Apa bisa juga Sudah mulai, Kak. Contoh Najwa tadi dalam menemukan blok dalam bentuk labirin coding menggunakan prinsip algoritmik namanya seperti itu. Masalah loh.
alur apa yang digunakan? Mas Ketua. Yang sudah siap minum silakan duduk kembali. Ya, setelah selesai ini nanti kita langsung sholat. Sendiri kan? Ya, sholat sendiri. Sholatnya nanti lagi Pak. Ya, nanti masih kita coba. Enggak, kita selesaikan ini dulu. Kita selesaikan pelajaran ini. Nanti hari berikutnya kita mulai ke materi yang baru. Gila. Gimana? Misalnya antum mau malus kemandiran boleh. Kemandirannya dia apa udah bisa makan sendiri. Dia kreatif misalnya. Kreatif, dia udah ngerti aplikasi Gojek tentunya gimana kan udah mulai kreatif dia. Pokoknya sesuatu langkah yang dalam berpikir komputasional itu kreatif. Nomor 4 gimana? Kritis. Pendapat kenalan kritis. Dia kan sudah mengenal kritis, hampir sama dengan yang nomor 2. Kenalan kritisnya apa dari dia? Kritisnya apa? Contoh tadi kan sudah disebutkan juga dia bisa mengenal projection. Contoh di sini juga bisa. Supaya dia tidak terlambat dia memilih jalur. Benar kritis itu memilih alur yang lebih efisien, relevan. Langsung aja tulis kenalan kritis misalnya. Dia memilih jalur C supaya dia terlambat. Langsung kita spontan aja. Berarti kita sudah berpikir komputasi di situ. Nah, dalam kalimat itu kita kan berpikir sebagai liang. Bisa? Misalnya Asa ingin ganteng, berperan seperti Seno. Anakku udah ganteng. Udah ganteng. Ingin pintar misalnya, berpikirlah seperti Nazla. Saya pintar. Bisa juga. Jangan kata mama. Berpikir kritis misalnya, atau berpikir tegas. Berkehidupanlah seperti Ustaz contohnya. Nanti bisa berperan seperti siapapun. Berpikir komputasional. Anak ingin berpikir seperti komputer. Laksanakan semua seperti tahap. Contohnya, ya silakan coba di dulu. Ya, jadikan satu semua lembar. Jadikan satu semua lembar. Enggak, lembar masing-masing. Dari warna biru, tulisan yang Ustaz kasih tadi. Silakan tumpuk jadi satu di tengah-tengah. Ya. Ya. Yang mau kita sendiri kata. Yang mau kita sendiri apa semuanya? Semuanya. Silakan semua ditumpuk di tengah-tengah. Bawa sini tengah-tengah. Bawa sini. Ya, lanjut. Tidak usah rebutan, ayo cepat aja. Kita coba berpikir komputasional, sesuatu yang ringkas, yang cepat. Ya, kan tadi sudah banyak prinsip yang kita pelajari. Ya, coba tumpuk makin kata pensil dulu. Nah, ditumpuk dan tumpuk. Tumpuk dulu. Nah, sudah disebutkan. Nah, letakkan di situ aja dulu. Ya. Ya. Nah, Ustaz, sedikit merefleksi materi dari awal sampai akhir. Coba dari satu kelompok perwakilan sebutkan masalah yang antum rasakan selama belajar tadi. Dalam prinsip sama prinsipnya di situ. Ya, satu ada. Ada. Nah, sudah masalah dalam berhubungan dengan komputasi. Masalah yang terlalu seru. Masalah yang terlalu seru, boleh. Serunya apa? Belajar komputasional atau coding. Sesuatu yang baru bagi antum. Lanjut. Ada. Satu. Kita contohkan.
Awalnya antum tidak tahu materi. Coba. Hah? Dekomposisi. Kita refleksi dekomposisi. Membagi sesuatu yang besar menjadi yang kecil. Kan tadi udah kita contohkan nih, di keluarga Nazra ulang tahun. Mengertinya di mana? Dekomposisi, membagi. Pernah lihat komposisi? Komposisi itu di mana dia? Kotak snack. Misalnya snack makaroni, sebelum menjadi snack dia akan dalam bentuk tepung, gula, garam, vanili, cuka, barang-barang yang akan dia gabungkan dan diolah menjadi makaroni. Dekomposisi itu sebetulnya memecahkan lebih membuat suatu benda, suatu acara. Tapi kita membuat rinciannya dari yang terkecil, tahapnya dari bawah. Contoh nih, kita belajar coding. Sebelum kita belajar coding, kita membutuhkan apa? Laptop. Untuk tambahan mengertinya apa? Proyektor. Ya, Nazra bisa? Ada laptop. Contoh deh, kecil. Nazra apa yang kurang paham? Coba contohkan. Apa yang mau kita jelaskan? Membuat meja. Gimana? Coba. Dekomposisi. Contohnya meja. Sebelum meja bahannya apa dulu? Kayu. Yang di atas ini ada triplek, paku. Biar bagus ada cat. Dari 4 tahap tadi, 4 benda tadi, kita buat menjadi sebuah meja. Dekomposisi itu kita membuat dari yang kecil, bahan yang kecil itu menjadi satu utuh yang jadi. Dekomposisi tahapan dari kecil menjadi besar. Itu memecahkan masalah yang besar menjadi kecil. Bisa dibalik, kecil besar, besar kecil. Contohnya ulang tahun tadi, Ustaz mau nikah nih misalnya. Ustaz butuh makanan, butuh dekor, butuh pentas. Kita tentu membagi tugas. Ustaz punya ayah yang memesan orden. Ustaz punya ibu untuk memesan catering makanan. Ustaz punya adik untuk memesan karpet untuk tamu dan kursi pelaminan. Itulah bentuk dekomposisi. Sesuatu yang besar kita bagi kecil-kecil supaya terselesaikan. Ada lagi dan refleksi dari coding ini kita dituntut untuk berpikir seperti komputer, lebih urut, lebih spesifik dan lebih efektif. Bangun tidur, tidak, kita harus lebih dulu membersihkan kamar tidur sebelum mandi. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar beberapa materi tentang coding. Sedikit refleksi itu refleksi soal coding. Coding itu belajar komputasional. Apalagi nih Pak? Coding berpikir komputasional, berpikir seperti komputer. Yang kedua apa? Berpikir dengan alur. Yang kedua berpikir dengan pola. Dan yang ketiga berpikir secara urut atau pengulangan. Selesai, terima kasih untuk hari ini. Silakan kita disiapkan dulu berdoa untuk. Silakan disiapkan. Siap, duduk siap. Before study, let's pray together. Before to go home, let's pray together.